Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan tugas untuk menganalisa kasus terkait layanan kargo KAI sepi peminat. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Fahri Nur Arifin, kemudian ada Sania, ada Fikri, ada Anis Agrina, kemudian ada Paulus Irwandi, ada Theon, ada Josephani Johan Liao, ada Jesse Amanda, kemudian ada Chandra Sanjaya, selanjutnya ada Muhammad Farhan, kemudian Anissa Widya Stuti, dan yang terakhir ada Renoto. Ya baik, jadi kita mulai dari pengertian kereta api logistik. Jadi apa sih kereta api logistik itu? Ya, jadi kereta api logistik itu adalah sebuah kereta yang diperuntukkan mengangkut berbagai macam barang seperti kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, tentunya pengiriman barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha bisnis di sektor bidang tertentu. Ya baik, selanjutnya barang-barang yang dapat diangkut oleh kereta api logistik sangat banyak. Tentunya ada mengangkut barang, terus kemudian pupuk, kemudian hasil tambang. Hasil tambang meliputi seperti pasir, kemudian batu dan batu bara ataupun mineral. Ataupun kereta api trailer yang digunakan untuk mengangkut peti kemas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Alfiani. Saya merupakan mahasiswi program studi teknik sipil Universitas Teguh Umar dengan NIM 1905903020037. Khusus yang dilalui kereta api memudahkan pergerakan kereta api tanpa terhalangi oleh kemacetan, sehingga waktu tempuh perjalanannya bisa dikatakan lebih cepat daripada moda transportasi lainnya. Yang kedua, dapat mengangkut barang lebih banyak. Melalui banyaknya gerbong dalam sekali pengirimannya, kereta api logistik dapat mengangkut barang lebih banyak dibandingkan dengan moda transportasi yang lain, seperti truk dan pick-up. Dan yang ketiga, pengiriman barang yang aman. Sejauh yang kita ketahui, jenis gerbong yang digunakan pada kereta api logistik adalah jenis gerbong yang tertutup. Jadi, untuk keamanan barang yang dikirimkan akan lebih terjamin. Ditambah lagi, sedikitnya goncangan yang ditimbulkan selama perjalanan tidak akan menjadi kendala dalam mempertahankan keutuhan barang dari tempat pemberangkatan hingga sampai tujuan pengiriman. Di samping kelebihan yang dimilikinya, kereta api logistik juga memiliki kelemahan, di antaranya adalah yang pertama, pengiriman dan pengambilan barang tidak fleksibel. Apabila memilih kereta api logistik dalam pengiriman barang, lokasi pengambilan atau pengiriman barang ke stasiun tidak akan fleksibel. Hal ini dikarenakan pengiriman maupun penerima tidak dapat melakukan secara door-to-door, melainkan harus menggunakan moda transportasi tambahan, yang dalam hal ini tidak efektif serta tidak ekonomis secara finansial. Yang kedua, barang tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sama seperti pengiriman menggunakan kapal laut, pengiriman barang tidak dapat dilakukan secara langsung. Apabila barang yang dikirimkan belum memenuhi kapasitas maksimum barang dalam sekali perjalanan kereta api logistik, jadi barang harus sudah mencukupi kapasitas maksimumnya, yakni maksimum 15 gerbong. Baru setelah itu, kereta api akan mengantarkannya ke lokasi tujuan. Yang ketiga, memiliki berat maksimal. Seperti yang disampaikan pada poin sebelumnya, kereta api memiliki batas maksimum angkut 15 gerbong dengan total berat maksimumnya 42 ton. Jadi, untuk barang dengan volume lebih dari 15 gerbong dan berat yang lebih dari 42 ton terpaksa harus diangkut 2 kali atau lebih menggunakan kereta api atau mengirimkannya dengan moda transportasi yang lain. Untuk membentuk konsep ideal perusahaan kereta api, tentunya harus didukung dengan moda transportasi yang lain secara terintegrasi. Kondisi saat ini, aktivitas logistik untuk mendukung backbone kereta api masih dilakukan secara parsial dengan total biaya logistik berbasis kereta api juga masih belum efisien. Sistem logistik terpadu berbasis kereta api sebagai backbone transportasi, di mana warehouse dibangun dekat rel,
atau stasiun kereta api lengkap dengan kontainer yard dan moda pemadunya, serta dry port untuk kemudahan ekspor atau impor, merupakan konsep ideal untuk mendukung terwujudnya logistik yang efisien. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Fikri Damara dari kelompok 2 akan menjelaskan nih hasil diskusi kami nih di slide ke-7 tentang angkutan barang di KAI sendiri. Oke, angkutan barang merupakan salah satu bagian utama dari bisnis yang dijalankan oleh PT KAI sendiri. Sejarah mencatat angkutan barang sebagai embrio perkembangan perkereta apian di tanah air ini. Seiring berkembangnya wilayah dan pertumbuhan, jumlah kendaraan bermotor itu telah berpengaruh nih pada penurunan tingkat kecepatan dan tingginya kecelakaan dan kemacetan jalan raya. Angkutan barang untuk distribusi atau pengiriman luar kota atau jarak menengah dan jarak jauh sangatlah efisien bila diangkut dengan kereta api. Nah, PT KAI atau kepanjangan dari PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Nah, layanan PT KAI sendiri ini bukan hanya meliputi penumpang saja ya, tapi juga ada layanan untuk pengiriman barang. Nah, DPR tuh telah mengesahkan ya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 itu yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, PT KAI itu adalah bagian dari badan usaha milik negara ya, yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia khususnya. Salah satu angkutannya ialah angkutan KA General Cargo. Nah, angkutan KA General Cargo ini disiapkan khusus untuk mengangkut kiriman barang-barang dalam bentuk paketan untuk memenuhi kebutuhan pasar angkutan kiriman hantaran dengan target angkutan seperti barang kemasan, spare part, obat-obatan, hewan peliharaan, dan maupun barang-barang yang ingin dipaketkan gitu. Sarana yang digunakan bukanlah gerbong, melainkan kereta khusus nih, kereta khusus yang berbagasi B berwarna hijau dengan kapasitas muatan maksimal tuh 20 ton. Nah, untuk jenis KA General Cargo sendiri itu ada dua. Yang pertama, KA Parcel itu adalah angkutan dengan muatan kargo menggunakan satu set rangkaian kereta api dengan kapasitas sekali jalan dapat menarik angkutan sebesar 360 ton untuk relasi Jakarta sampai dengan Surabaya itu dengan waktu tempuh selama 13 jam. Yang kedua ada KABHP, itu adalah angkutan dengan muatan kargo dengan muatan 20 ton itu per kereta per bagasi ya, di mana kereta bagasi tersebut dapat dirangkaikan ke rangkaian kereta penumpang seperti kereta penumpang eksekutif, bisnis maupun ekonomi. Keunggulan angkutan ini itu dapat menyesuaikan waktu pemberhentian dan perjalanan angkutan penumpang yang mempunyai keunggulan dapat melayani kebutuhan pengiriman paket-paket antar kota. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Agrina dengan NIM D10111511047, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai analisis pelayanan kargo KAI Sepi Peminat. Pada kali ini saya mendapat bagian mengenai pelayanan untuk penjelasan tentang pelayanan angkutan barang. Pelayanan angkutan barang selama ini disegmentasikan berdasarkan jenis komoditi yang diangkut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, angkutan batu bara merupakan angkutan dengan volume terbesar yang mayoritas berada di wilayah Sumatera Selatan. Yang kedua, angkutan BBM merupakan angkutan produk PT Pertamina yang bersebar pada beberapa supply point di Jawa dan Sumatera.
Yang ketiga, angkutan peti kemas. Angkutan yang menggunakan sarana gerbong datar yang terbagi ke dalam beberapa relasi asal tujuan di Pulau Jawa, termasuk pelayanan dry port terminal peti kemas Gede Bage. Yang keempat, angkutan BHP atau parcel dan ONS merupakan angkutan hantaran barang ekspedisi yang diangkut dengan gerbong jenis B atau bagasi, baik dioperasikan dengan KA tersendiri maupun dirangkaikan dengan KA penumpang. Yang kelima, angkutan semen merupakan angkutan beberapa perusahaan penghasil semen di Indonesia. Yang keenam, angkutan barang cepat merupakan angkutan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan angkutan parcel tetapi memiliki level pelayanan yang berbeda dari sisi frekuensi serta sarana gerbong yang digunakan. Yang ketujuh, angkutan CPO merupakan angkutan hasil perkebunan yang terdapat di wilayah Sumatera Utara yang berasal dari beberapa perusahaan perkebunan ternama. Yang kedelapan adalah angkutan PULP merupakan bagian dari kerjasama investasi PT TEL dan PT Kereta Api berupa angkutan PELM atau bubur kayu. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Paulus Irwandi, NIM D101151073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus layanan kargo KAI minim peminat. Dugaan faktor penyebab sepertinya peminat: 1. Jumlah stasiun kereta api yang terbatas. 2. Persaingan harga yang masih kalah dengan salah satu jasa angkutan ternama. 3. Keterbatasan ukuran kontainer. 4. Kebijakan aturan ODOL, over dimension and overload. 5. Tidak menjamin 100% kerusakan yang terjadi pada barang. 6. Tidak adanya kepastian tarif yang dikeluarkan. 7. Penanganan angkutan lewat kereta api memakan proses yang panjang. Baik, berikut presentasi dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Theon Darwin, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura dengan nomor induk mahasiswa D10111711010. Berikut kami tampilkan peta persebaran stasiun kereta api yang untuk saat ini jalur kereta api di Indonesia tersedia di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di sini dapat kita lihat peta jalur kereta api dan stasiun yang ada di Pulau Jawa. Dan berikut ini adalah peta jaringan angkutan barang di Pulau Sumatera. Berikut kami tampilkan peta persebaran stasiun kereta api yang untuk saat ini jalur kereta api di Indonesia tersedia di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di sini dapat kita lihat peta jalur kereta api dan stasiun yang ada di Pulau Jawa. Dan berikut ini adalah peta jaringan angkutan barang di Pulau Sumatera. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, program studi teknik sipil dengan NIM D10111811086. Salah satu faktor yang diduga menjadi penghambat dari penggunaan kereta kargo dari PT KAI Indonesia ialah permasalahan persaingan harga dengan dengan beberapa jasa angkutan. Nah, harga pada pengangkutan kargo PT Kereta Api Indonesia ini
masih termasuk lebih mahal daripada beberapa layanan jasa pengiriman barang. Nah, harga yang masih tinggi ini juga beberapa disebabkan oleh dikenakannya pajak pertambahan nilai sebesar 10% apabila menggunakan jasa kargo dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, berikut saya memberikan sedikit simulasi mengenai perbedaan harga ongkos kirim apabila kita menggunakan layanan kargo dari PT KAI Indonesia dan kita mengirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman kargo logistik lainnya. Nah, saya menggunakan asumsi seperti ini. Diasumsikan untuk pengiriman barangnya menggunakan jasa kereta api dengan jasa logistik lainnya. Barang yang dikirim diasumsikan seberat 15 kg dikarenakan para pengguna jasa kargo ini biasanya mengirimkan barang dengan volume dan berat yang cukup besar dan cukup berat ya. Nah, di sini kita menggunakan asumsi pemberangkatan dari Bandung ke Jakarta. Nah, apabila dilihat dari kereta api Indonesia dari kargo PT KAI, maka didapat harga sebesar 62.500. Sedangkan apabila kita lihat pada sebelah kanan ini, kita lihat bahwasanya dengan menggunakan JNE kita mendapat harga sebesar 45.000 dengan estimasi pengiriman 3-4 hari. Nah, sedangkan pada kargo kereta api hanya diberikan estimasi harga dan harga ini bisa lebih mahal ataupun bisa lebih murah. Namun ada kekurangannya juga, yaitu pada pengecekan di website KAI Kargo ini tidak dijelaskan berapa lama pengiriman barang tersebut menggunakan kereta api kargo. Nah, selain dari harga tersebut, untuk penggunaan kereta api kargo ini sendiri, beberapa kekurangannya ialah barang yang telah dikirim tidak bisa door to door kepada penerima yang telah mengeluarkan uang maupun uang tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pengirim, sehingga para penerima barang masih harus ke stasiun kereta api untuk mengambil barang mereka yang dikirim menggunakan layanan kargo kereta api. Nah, apabila kita menggunakan jasa pengiriman logistik lainnya seperti JNE, POS, JNT maupun yang lainnya, maka barang tersebut pengirimannya sifatnya door to door, sehingga para konsumen yang mengirim menggunakan jasa tersebut akan menerima barangnya langsung di depan di rumah mereka sendiri atau di tempat yang mereka inginkan seperti di London dan tempat-tempat lainnya. Sedangkan dari PT Kereta Api sendiri, dari KAI sendiri, KAI Kargo khususnya tidak dapat menyediakan jasa yang tersebut. Nah, oleh karena ini, salah satu solusi yang bisa diberikan ialah PT KAI Indonesia khususnya untuk bagian layanan kargo dapat bekerja sama dengan perusahaan logistik lain sehingga harganya juga bisa lebih murah dan pelayanan bisa door to door, dan masyarakat dapat kembali ataupun konsumen dapat kembali menggunakan layanan kargo KAI sendiri. Karena apabila kita lihat dari efisiensi pengiriman barang, maksud saya dari volume yang dapat diangkut serta dari kecepatan transportasinya sendiri, kereta api sendiri sudah sangat unggul dikarenakan ia dapat membawa barang sekali angkut dengan volume yang cukup besar ditambah dengan gerbong yang dapat ditambah cukup panjang. Sedangkan apabila menggunakan jasa transportasi, jasa pengiriman lain seperti JNE, PT Pos, Tiki, mereka kerap kali hanya menggunakan seperti truk box saja yang kapasitasnya terbatas serta dapat menimbulkan masalah-masalah transportasi pada jalan raya yang akan mengganggu pengguna jalan lain. Nah, sehingga penggunaan kereta api kargo logistik ini harus benar-benar ditinjau sehingga dapat kembali menarik minat konsumen. Nah,
Salah satu hal yang menjadi poin penting apabila di Indonesia ialah permasalahan harga serta waktu. Nah, para konsumen, para produsen maupun para pemilik industri kreatif dalam hal pengiriman ini, mereka tentu akan mencari harga termurah sebagaimana merupakan kita tahu sendiri bahwa setiap perusahaan mencari keuntungan besar namun dengan pelayanan yang juga tentunya baik. Nah, PT KAI sendiri seharusnya dapat berbenah khususnya di bagian kargo untuk menangani permasalahan dari harga ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan atau daya beli dari masyarakat itu sendiri. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Amanda dari Universitas Tanjung Pura, Program Studi Teknik Sipil dengan NIM D1011181049. Berikutnya yaitu keterbatasan ukuran kontainer. Adanya kebijakan pemerintah dalam penerapan sanksi kelebihan dimensi dan muatan, sehingga mengakibatkan penurunan peminat layanan kargo karena barang yang masuk ke kargo terbatas dan pemilik barang enggan menggunakan kereta karena batas ukuran kontainer. Keterbatasan ini memicu pemilik barang tetap memilih truk sebagai angkutan utama. Sesuai Peraturan Menteri 48 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat I disebut sebagai berikut mengenai peti kemas. Nah, peti kemas ini biasa dikenal dengan kontainer. Untuk pengertian umumnya, peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, salah satunya yaitu kereta api. Nah, yang pertama, peti kemas dikaitkan pada gerbong menggunakan twist lock dan dikunci. Twist lock ini merupakan konektor untuk penguncian box kontainer tersebut. Yang kedua, peti kemas ukuran 20 feet yang dimuat pada gerbong beradu pintu kontainer. Dan yang ketiga, peti kemas ukuran 40 feet yang diangkut pada gerbong pintu kontainer beradu dengan patok pengaman atau stopper. Volume angkutan terbatas karena hanya bisa menggunakan kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet, di mana ukuran 20 feet hanya mengangkut kurang lebih 20 ton dan ukuran 40 feet hanya mengangkut kurang lebih 27 ton. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Chandra Sanjaya, NIM D1011181084 dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang kebijakan ODOL. ODOL merupakan singkatan Over Dimension Overloading yang diterjemahkan sebagai kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih. Program ini dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan untuk membatasi kendaraan yang mengangkut muatan yang selama ini dianggap menghambat pengguna jalan lain, menyebabkan terjadinya kemacetan dan bertujuan untuk menekankan kerusakan di jalan raya dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjadikan kereta api sebagai salah satu tonggak distribusi logistik nasional. ODOL atau Over Dimension and Overload merupakan sebuah singkatan yang lebih tepat untuk ditujukan kepada truk, dikarenakan kendaraan truk yang kerap kali melebihi muatan yang seharusnya. Hal ini kerap kali terjadi dikarenakan jasa angkutan darat lebih murah dan oknum jasa yang enggan menambah kendaraan. Mereka lebih memilih untuk memperbesar dimensi barang yang dibawa daripada membeli kendaraan baru. Pastinya hal ini tidak dibenarkan. Ada beberapa hal yang menjadi kontra dalam kebijakan ODOL ini. 1. Jumlah barang yang dikirim mengalami penurunan. 2. Meningkatkan jumlah truk yang diperlukan karena kapasitas angkutan kecil sehingga biaya angkutan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kereta api tidak dapat mengangkut angkutan sampai ke tujuan, tetapi harus memanfaatkan moda transportasi darat, seperti truk dan lain-lain. Lalu ketiga, terdapat kontra soal pelaksanaan Zero ODOL karena penindakannya tebang pilih dan tidak diberlakukan serentak secara nasional.
Namun hal ini akan dicoba untuk dihindari dengan strategi menyentuh langsung tangan konsumen dan tidak menggunakan vendor atau pabrik. Tahun 2019 hingga 2020 akan didatangkan lokomotif untuk menambah alat produksi menarik kereta barang. Kemudian dilakukan juga penghapusan beberapa perjalanan kereta api pengangkut penumpang dengan mengevaluasi kereta yang kurang diminati untuk mengoptimalkan kereta api pengangkut barang. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Josefani Johanliao, NIM D10111811024, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan membahas slide nomor 26 dan 27 mengenai data terkait dengan analisis layanan kargo kereta api Indonesia yang sepi peminat. Terkait pembahasan sebelumnya oleh Chandra Sanjaya, minimnya peminat kargo kereta api Indonesia telah diupayakan oleh pihak KAI sendiri dengan berbagai strategi dengan harapan meningkatnya pengguna kargo. Permasalahan ini dirilis oleh website harnas.co atau Harian Nasional pada tanggal 25 Januari 2019. Mengutip perkataan Pak Dadan Rudiansyah bahwa kebijakan odol atau over dimension overload ini menjadi hambatan yang signifikan karena jumlah barang yang dikirim menggunakan kereta api di Pulau Jawa diprediksi mengalami penurunan akibat barang yang masuk ke kargo terbatas dan pada data pada layar menunjukkan kenaikan yang tipis dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, sepanjang 2019, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mampu memperoleh pendapatan sebesar 22,6 triliun rupiah dan jumlah ini naik sebesar 13,2% dari tahun 2018 sebesar 19,95 triliun rupiah. Terakhir, jumlah penumpang dan volume kargo yang diangkut oleh Kereta Api Indonesia sepanjang 2019 rupanya mengalami peningkatan. Tidak seperti yang dikhawatirkan, jumlah penumpang mencapai 429 juta, yakni naik 4 juta dari tahun sebelumnya. Sementara volume kargo mencapai 47,2 juta ton, naik sebesar 2 juta ton dari 2018. Data ini bersumber dari koran elektronik bisnis.tempo.co yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2020. Sehingga kebijakan odol atau over dimension overload yang lebih terpusat pada truk ini sebenarnya bisa menjadi upaya bagi PT Kereta Api Indonesia untuk meningkatkan peran kereta api sebagai salah satu tonggak distribusi logistik. Strategi terbaru dari Kereta Api Indonesia sendiri bahwa KAI sendiri akan menyediakan layanan kurir dan logistik melalui KAI Logistik Express mulai dari awal tahun ini atau tepatnya pada 1 Januari 2021 dan melalui layanan tersebut pelanggan akan menikmati layanan dengan nilai lebih seperti tarif kompetitif, pengiriman cepat, hingga keamanan barang. Sekian dari pemaparan saya, Josefani Johanliao, untuk slide nomor 26 dan 27 mengenai data terkait dengan analisis layanan kargo Kereta Api Indonesia yang sepi peminat. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika terdapat salah kata dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Widyastuti. Kepada Anissa, dipersilahkan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Widyastuti, mahasiswi dari Universitas Palangkaraya dengan NIM DAB 1180027. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang data dari Harian Nasional. Yang pertama, kedepannya Kereta Api Indonesia juga akan memangkas relasi. Kedua, kereta api lokal Tanjung Priok akan dipangkas sampai Cikarang. Penumpang bisa menggunakan kereta rel listrik dalam kurung KRL untuk menuju Jakarta. Ketiga, menyiapkan penghubung dalam kurung feeder sehingga loko kereta api lokal bisa digunakan untuk angkutan barang. Keempat, memperluas jaringan pemasaran, menggandeng asosiasi angkutan retail, korporasi, mitra, angkutan baru, dan existing. Kelima, mengusulkan kerjasama dengan skema tarif, pembayaran, dan target angkutan yang menarik.
Keenam, meningkatkan penetrasi langsung ke perusahaan potensial dan meningkatkan sinergi dengan perusahaan BUMN dalam kurung badan usaha milik negara dan logistik. Ketujuh, menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia dalam kurung Aptrindo, Satma Lokman mengatakan, kebijakan odol dalam kurung over dimension overload bukan faktor utama angkutan kereta api minat minim, namun faktor utamanya stasiun pengangkutan hanya bisa dilakukan Tanjung Priok dan Surabaya. Harga juga belum kompetitif dan lebih efisien menggunakan truk. Jadwal perjalanan kereta api barang, grafik perjalanan kereta api 2017, grafik perjalanan kereta api 2019, dan grafik perjalanan kereta api 2021. Apa sih GPK? GPK adalah grafik perjalanan kereta api, adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dengan bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Lalu, pada tanggal 1 Desember 2019, PT Kereta Api Indonesia telah memberlakukan grafik perjalanan kereta api dalam kurung GPK 2019. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1781 Tahun 2019 mengenai penetapan grafik perjalanan kereta api tahun 2019. Berikut ada beberapa penambahan serta pengurangan perjalanan kereta api. Berikut perbandingan jumlah kereta api barang pada grafik perjalanan kereta api 2017 dengan grafik perjalanan kereta api 2019. Yang pertama, di sini dijelaskan dalam bentuk tabel. Kolom pertama yaitu nomor, yang kedua angkutan, yang ketiga jumlah kereta api yang terbagi menjadi grafik perjalanan kereta api 2017, grafik perjalanan kereta api 2019. Selanjutnya adalah keterangan. Yang pertama, angkutan parcel. Pada jumlah kereta api, grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 6 buah kereta api. Pada grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 6 buah. Keterangan, penambahan 4 kereta api, 2 kereta api Surabaya Kampung Badan, 2 kereta api Surabaya Bandung. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan 4 kereta api, 2 kereta api Purwosari Kampung Badan, 2 kereta api Mangli Bandung. Selanjutnya peti kemas. Grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 38 jumlah kereta api. Grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 34 jumlah kereta api dengan keterangan penambahan 13 kereta api, 1 kereta api Kalimas, Cikampek, Cibubur, Krenceng, 2 kereta api Kalimas, Kelari, 2 kereta api Semarang Tawang, Kampung Badan, 2 kereta api Kelari, Tanjung Priok, 2 kereta api Lemah Abang, Tanjung Priok, 2 kereta api fakultatif Benteng, Kampung Badan, Krenceng. Selanjutnya pengurangan 17 kereta api, 1 kereta api Kalimas, Tanjung Priok, Krenceng, 2 kereta api Kalimas, Kampung Badan, 2 kereta api Gede Bege, Tanjung Priok, 2 kereta api fakultatif Kalimas, Kampung Badan, 2 kereta api fakultatif Kalimas, Brumbung, 2 fakultatif Brumbung, Tanjung Priok, 2 fakultatif Indro, Surabaya Pasar Turi, Solo Kota, Tanjung Priok, 2 kereta api fakultatif Kalimas, Tanjung Priok. Selanjutnya, angkutan ketiga yaitu BBM. Pada grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 28 jumlah kereta api. Pada grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 32 kereta api dengan keterangan
penambahan 4 kereta api, 2 kereta api Madiun, Rewulu, 2 kereta api Benteng, Malang Kota. Yang keempat, angkutan batu bara. Grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 6 buah kereta api. Grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 4 buah kereta api. Keterangannya tidak ada. Selanjutnya, yang kelima, angkutan semen. Pada grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 30 buah kereta api, dan pada grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 34 kereta api. Keterangan penambahan 6 buah kereta api, 2 kereta api Nambo, Bramban, 2 kereta api fakultatif Nambo, Purwokerto, 2 kereta api fakultatif KLR, Kawi Pari. Selanjutnya pengurangan 2 kereta api, 2 kereta api Kretek Lari. Yang keenam, angkutan pupuk. Pada grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 6 buah kereta api, dan grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 0 buah. Keterangan pengurangan 6 kereta api, 2 kereta api fakultatif Cibungur Cigading, 2 kereta api fakultatif Cilacap Mangguwo Ciper, 2 kereta api fakultatif Cilacap Pupuk. Yang ketujuh, angkutan air mineral. Grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 2 buah kereta api, dan pada grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 0 buah kereta api. Keterangan pengurangan 2 kereta api Kampung Badan Cicurug, dan angkutan ke-8 yaitu ejek. Pada grafik perjalanan kereta api 2017 ada 6 buah kereta api, grafik perjalanan kereta api 2019 ada 6 buah kereta api. Keterangannya tidak ada. Yang kesembilan yaitu angkutan BBM. Pada grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 4 buah kereta api, lalu pada grafik perjalanan kereta api 2019 terdapat 4 buah kereta api. Yang ke-10, angkutan CPO. Jumlah kereta api, grafik perjalanan kereta api 2017 terdapat 18 buah kereta api, dan grafik perjalanan kereta api 2019 ada 24 kereta api. Keterangan penambahan 4 kereta api Rantau Prapat Purwokerto, penambahan 2 kereta api Perbaungan Belawan. Selanjutnya yang ke-11, angkutan peti kemas. Grafik perjalanan kereta api 2017 ada 6 buah, lalu grafik perjalanan kereta api 2019 ada 8 buah, dengan keterangan penambahan 2 kereta api fakultatif Perlangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dengan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renoto, NIM DAB 118008 dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membacakan data program KA Barang Sumatera Barat dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini ada 2 angkutan, yaitu semen dan klinker. Pada tahun 2017, KA mengangkut semen sebanyak 2024, sedangkan klinker pada tahun 2017 sebanyak 18, dan pada GPK 2019 pada angkutan semen sebanyak 42 dan klinker memiliki jumlah yang sama. Per 10 Februari 2021, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat dan sebagian KA mengalami perubahan jadwal keberangkatan. Hal ini karena KAI mulai memperlakukan grafik perjalanan KA GPK tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1385 tahun 2020 tentang penetapan grafik perjalanan kereta api tahun 2021 dan KP 1362 tahun 2020 tentang penetapan lintas pelayanan perkeretaapian pada grafik perjalanan kereta api tahun 2001.
efisiensi waktu perjalanan KA penumpang dengan waktu tempuh 5.350 menit dan KA barang dan memiliki waktu perjalanan 6.321 menit. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Paulus Irwandi, NIM D101151073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus layanan kargo KAI Minim Peminat. Data faktor yang melatar belakangi perubahan KPK dari 2019 ke 2021. 1. Adanya jalur ganda yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan seperti di lintas Tambak, Kebumen, Butuh, dan Jombang, Mojokerto. 2. Terdapat peningkatan angka puncak kecepatan di berbagai lintas seperti lintas Pasuruan Probolinggo yang mencapai 90 km per jam, yang mana sebelumnya hanya 60 km per jam. 3. Terdapat penambahan lintas baru seperti Binjai Besitang, serta stasiun baru seperti stasiun Pulau Aie. Adanya klarifikasi lintas Solo Balapan Yogyakarta. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, perjalanan kereta api penumpang dan kereta api barang yang dapat diakomodasi kereta api Indonesia mengalami peningkatan. 5. Peningkatan kecepatan yang berdampak pada pengurangan waktu tempuh, yaitu pada lintas Jatinegara Bekasi dari 90 km per jam menjadi 100 km per jam. Lintas Bekasi Cikampek dari 100 km per jam menjadi 105 km per jam. Lintas Jatinegara Bekasi dari 90 km per jam menjadi 100 km per jam. Dan lintas Serang Rangkas Bitung dari 65 km per jam menjadi 80 km per jam. Pemberlakuan KPK yang baru pada dasarnya tidak bisa menyesuaikan keinginan dan kepentingan individu. Pasalnya, KPK harus mengakomodir perjalanan kereta api lain yang memerlukan persimpangan atau mendahulukan kereta tertentu. Perjalanan kereta api tepat waktu tidak menjamin 100% kerusakan yang terjadi pada barang. 1. Kerusakan barang yang dijamin oleh PT Kereta Api Indonesia Persero adalah barang muatan yang mengalami kerusakan dalam perjalanan menggunakan kereta api. Dikarenakan kejadian tersebut terjadi karena kesalahan PT Kereta Api Indonesia Persero dengan nilai pertanggungan sebesar yang ditanggung oleh pihak asuransi. 2. Apabila pihak pengangkut menginginkan adanya perlindungan asuransi berjenis full coverage, maka pihak pengangkut dapat bekerja sama langsung dengan pihak asuransi untuk menambah fasilitas asuransi yang diinginkan. Baik, berikut presentasi dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Theon Darus Darwin, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura dengan nomor induk mahasiswa D10111711010. Selanjutnya mengenai tidak adanya kepastian tarif yang dikeluarkan. Pertama, tarif angkutan kereta api hanya biaya angkutan dari stasiun awal ke stasiun tujuan dan ditambahkan PPN 10%. Kedua, tarif angkutan berbeda-beda dikarenakan perhitungan besaran tarif angkutan dihitung berdasarkan jarak relasi angkutan, jenis komoditi yang diangkut, dan volume yang diangkut, sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Biaya bongkar muat dan biaya-biaya lainnya akan diperhitungkan di luar tarif angkutan. Selanjutnya, penanganan angkutan dengan kereta api memakan proses yang panjang. Dapat dijelaskan, penanganan angkutan lewat kereta api memakan proses yang terlalu panjang dibandingkan
pengangkutan lewat truk menggunakan sistem door to door. Artinya, barang dari gudang diangkut dengan truk dan langsung bisa dikirimkan ke tempat yang dituju. Sementara jika dengan kereta api, barang di gudang terlebih dahulu diangkut ke truk ke stasiun dan tidak bisa langsung dikirimkan ke tempat tujuan, tetapi diantarkan ke stasiun terdekat, dan juga angkutan barang yang sedang dalam pengantaran dengan truk tidak bisa diprediksi waktu kedatangannya dapat sampai ke stasiun. Setelah barang sampai di stasiun, kemudian baru diangkut kembali ke tempat yang akan dituju. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessi Amanda dari Universitas Tanjung Pura, Program Studi Teknik Sipil. Berikutnya yaitu alternatif untuk meningkatkan peminat layanan kargo. Yang pertama, melakukan integrasi dengan layanan tracking atau jasa pengiriman lain sehingga pengangkutan barang via kereta api kargo dapat langsung sampai ke lokasi tujuan atau door to door. Nah, melihat penggunaan kereta api yang hanya dapat dilakukan dari stasiun ke stasiun atau point to point dan harus menggunakan feeder misalnya tracking, pemilik barang akan memperhitungkan keseluruhan biaya dan waktu pengangkutan dari lokasi keberangkatan sampai ke lokasi tujuan atau door to door dalam mengirimkan barang-barang miliknya. Oleh karena itu, operator kereta api perlu melakukan integrasi agar pengangkutan barang dengan kereta api bisa door to door. Hal tersebut dapat diawali dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tracking. Yang kedua, peningkatan pengelolaan barang di stasiun seperti gudang, lapangan penumpukan, dan peralatan bongkar muat yang memadai untuk menambah efisiensi waktu serta biaya. Karena keterbatasan area stasiun atau perselangan antara jalan masuk ke stasiun dan lalu lintas jalan, maka kereta api barang perlu meningkatkan manajemen dan fasilitas untuk pengelolaan barang di stasiun. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas antar stasiun serta akses rel yang terkoneksi dengan kawasan industri serta pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan kereta api kargo. Nah, ini pemerintah bisa memberikan dukungan berupa peningkatan aksesibilitas antara stasiun dan titik asal atau tujuan seperti kawasan industri dan pelabuhan. Kesimpulan. Yang pertama, jumlah stasiun kereta api di Indonesia saat ini hanya terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Artinya, jalur kereta api masih terbatas, di mana hal ini menjadi salah satu faktor penyebab layanan kargo kereta api Indonesia sepi peminat. Yang kedua, harga juga belum kompetitif seperti penjelasan sebelumnya mengenai contoh perbandingan harga. Yang ketiga, kereta api yang hanya bisa menggunakan kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet memicu truk menjadi angkutan barang utama. Yang keempat, untuk dugaan faktor penyebab kebijakan aturan odol atau over dimension and overload merupakan dugaan yang salah, karena kebijakan ini justru dapat menjadi solusi agar layanan kargo kereta api Indonesia menjadi angkutan barang yang lebih diutamakan. Yang kelima, faktor lain penyebab sepi peminat pada layanan kargo kereta api Indonesia, yaitu adanya kejadian barang muatan mengalami kerusakan. Yang keenam, karena tarif angkutan yang berbeda-beda dan tidak adanya kepastian juga menjadi faktor penyebabnya. Terakhir, proses penanganan kereta api memerlukan waktu yang lama, sehingga banyak yang masih memilih pengangkutan melalui truk dengan sistem door to door. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait analisa kami mengenai layanan kargo KAI yang sepi peminat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.